Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Saida Umaira Fatimah Zahra di Palang Saida. Aku siswi kelas 4 SDN Kelenjong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Hari ini aku akan bercerita tentang asal muasal Danau Lido yang letaknya berseberangan dengan sekolahku. Aku mengetahui mitos asal muasal Danau Lido ini dari internet yang dibagikan oleh guru aku. Teman-teman, tahu tidak danau yang dimanfaatkan untuk memancing ikan ini konon menyimpan banyak cerita misteri. Danau ini sangat luas, yaitu 1,7 hektar. Teman-teman bisa lihat kan di samping aku ini? Nah, inilah Danau Lido. Sekolah aku di seberang sana. Katanya danau ini dijaga oleh seekor naga dan seekor buaya putih yang sewaktu-waktu menampakkan diri di kawasan danau. Yang pernah melihat penampakan naga dan buaya putih di sini antara lain warga yang sedang memancing ikan. Bahkan ada warga yang pernah melihat daun ukurannya sangat besar yang tiba-tiba muncul ke permukaan air danau. Guru aku pun pernah bercerita, sewaktu beliau masih kecil di Danau Lido kerap dilangsungkan upacara adat pelalungan kepala kerbau yang sebelumnya dilakukan upacara ritual yang dipimpin oleh seorang juru kunci. Namun kini tradisi ini sudah tidak dilakukan, seolah hilang tergeser perkembangan zaman. Bahkan juru kuncinya pun kini sudah tidak ada. Dari cerita berbagai sumber diketahui bahwa Danau Lido merupakan danau buatan. Danau yang saat ini menjadi kawasan wisata kuliner dibuat pada zaman Belanda sekitar tahun 1898. Pada tahun tersebut, Belanda sedang membangun jalan raya Bogor-Sukabumi. Mereka mencari tempat untuk peristirahatan para petinggi, pengawas pembangunan jalan, dan pemilik perkebunan. Pasti teman-teman bertanya-tanya, sumber air danau ini dari mana ya? Ternyata sumber airnya berasal dari aliran sungai dan mata air alam yang dibendung. Konon bendungannya terbuat dari kaca berukuran tebal, yang saat ini tertimbun tanah yang berada di Kampung Tambakan. Nah, di samping aku inilah Kampung Tambakan itu. Teman sekelas aku juga ada yang rumahnya di Kampung Tambakan ini. Teman-teman tahu tidak, jika dilihat dari atas, Danau Lido seperti mangkuk di kaki Gunung Gede Pangrango. Kawasan Danau ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1940. Setelah Ratu Wilhelmina datang dan beristirahat ke Lido pada tahun yang sama. Ketika itu, restoran pertama diresmikan sebagai pelengkap fasilitas kawasan wisata dan juga untuk menjamu sang ratu, yang saat ini bernama Orange Lido. Di tempat aku berdiri inilah Orange Lido tersebut. Sebelah kiri bawah di pinggir Danau Lido terdapat cottage yang didirikan oleh seorang Belanda bernama Antonius Johannes Ludovicus Maria Zwisert. Seorang polisi yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia yang sekarang menjadi ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Pada tahun 1935, Zwisert bertemu seorang putri perwira dari bangsanya yang bertugas di Sukabumi. Namanya Katarina Anna Bimser. Mereka menikah pada tahun 1937. Foto-foto keluarga mereka tergantung di dinding ruang tunggu. Foto-foto keluarga mereka saat ini tergantung di dinding ruang tunggu Hotel Lido, yaitu Hotel Arya Duta Lido. Perang dunia membuat mereka harus melepas Lido. Pasukan Jepang masuk dan merusak Hotel Lido, sebelum kemudian direbut oleh pejuang Indonesia. Akhirnya pada tahun 1953, Anna dan anak-anaknya pulang ke negeri Belanda. 2 tahun kemudian Zwisert juga menyusul ke sana. Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno, juga kerap beristirahat di kawasan ini. Konon beliau menulis salah satu bukunya yang terkenal dengan judul Sarinah, yang berisi tentang sosok perempuan yang diidamkannya itu di kawasan Danau Lido ini.
Di tempat beliau beristirahat inilah yang dikenal sebagai Villa Soekarno. Teman-teman, itulah mitos asal muasal Danau Lido yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Cigombong. Teman-teman bisa lihat kan pemandangannya bagus bukan? Teman-teman, kalau kalian datang ke sini, kalian bisa makan di atas rakit di salah satu rumah terapung di kawasan Danau Lido. Sampai di sini cerita aku tentang mitos Danau Lido. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak ceritaku ini. Semoga teman-teman berkesempatan ke kawasan Danau Lido. Semoga teman-teman dapat berkesempatan berwisata ke kawasan Danau Lido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.